إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى في آية الأخرى: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وقول يا ليتني قدمت لحياتي. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari yang mulia ini masih bersemayam pada diri kita rahmat hidup yang Allah berikan. Masih ada pada diri kita rahmat sehat. Masih ada pada diri kita rahmat kesempatan. Dan masih ada pada diri kita rahmat istiqamah iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada siang hari yang mulia ini kita bisa sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Yakni perintah Allah untuk melaksanakan salat Jumat. Doa kita, harapannya mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di siang hari yang mulia ini, baik itu salat Jumat kita, mendengarkan khutbah Jumat, infak sedekah kita, zikir salawat kita, baca Quran kita, salat sunnah kita, mudah-mudahan menjadi catatan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan Allah senantiasa memberikan kekuatan kemampuan untuk kita semua, sehingga ketika saatnya nanti kita meninggalkan dunia ini, doa kita mudah-mudahan Allah wafatkan kita, Allah tutup usia kita, dan Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Di atas mimbar yang mulia ini, khatib tidak lupa berwasiat kepada kita semua yang hadir, terlebih khatib yang menyampaikan khutbah di siang hari yang mulia ini. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa cinta dalam arti menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-Nya, kemudian menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba yang senantiasa diberikan keselamatan di dunia, kelak kita semua dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, kita semua dimasukkan ke dalam syurga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita menyadari ketika kita menjalani hidup di dunia ini, seringkali kita menemui fakta bahwasannya kita mengalami yang namanya perasaan menyesal. Entah itu menyesal pada diri kita sendiri, entah itu menyesal dengan pekerjaan yang telah kita lakukan, entah itu menyesal dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, entah itu menyesal dengan anak keturunan kita, entah itu menyesal dengan orang-orang yang ada ataupun sekantor dengan kita, ataupun kita menyesal dengan hal-hal yang tadinya pengen rasanya kita tidak ingin melakukan perbuatan itu, namun sudah terlanjur dan kita pun menyesal. Dan seluruh kita umat manusia
Tidak ada satupun yang tidak pernah merasakan yang namanya menyesal. Sebagai contoh, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang menyesal 1 jam ketika dia tujuannya ke salah satu kota, kemudian dia ternyata tersesat dan salah menaiki satu kendaraan. Setelah dia berputar-putar 1 jam baru dia berpikir ternyata dia tersesat, kemudian dia menuju jalan ataupun memakai angkutan yang lain sehingga dia sampai kepada tujuannya. 1 jam itu dia menyesal. Kemudian ada orang yang menyesal 1 hari. Seorang ibu rumah tangga sudah menyiapkan menu masakan yang begitu luar biasa, dengan bahan-bahan yang sudah komplit, dengan rasa yang begitu luar biasa. Namun ketika melihat hasilnya jauh daripada yang dia harapkan, dan dia pun menyesal dan akan mengulangnya kembali di hari berikutnya. Kemudian hadirin, ada orang yang menyesal 1 minggu. Ada saudara-saudara kita yang dirawat di rumah sakit. Dia dirawat selama 1 minggu karena keracunan makanan. Karena minggu lalu dia memakan makanan yang seharusnya tidak dia makan, kemudian dia memakannya. Dalam 1 minggu itu dia menyesal dan berjanji pada dirinya untuk tidak akan memakan makanan tersebut lagi. Kemudian ada orang yang menyesal 1 bulan, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Yakni seorang anak muda. Dia datang kepada seorang tukang cukur, kemudian memesan bahwasannya dia ingin cukur model rambut seperti yang dia inginkan. Namun pada pelaksanaannya ternyata cukuran rambutnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan dia pun menyesal dan akan memperbaikinya 1 bulan kemudian setelah rambut itu lagi tumbuh, hadirin. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang menyesal 1 tahun. Siapa dia? Yakni mungkin ada pada diri kita yang dulu malas-malasan belajar sehingga kita tidak naik kelas. Dan menyesal kita 1 tahun itu karena tidak naik kelas. Dan kita pun akan memperbaiki cara belajar kita di tahun berikutnya. Menyesal kita pada waktu 1 tahun yang sudah kita tempuh. Tapi hadirin dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga orang yang menyesal selama hidupnya. Dia menyesal selama dia berada di dunia ini adalah dia menyesal. Apa yang menyebabkan dia itu menyesal? Karena dia salah memilih pasangan hidupnya. Dia salah memilih suaminya. Dia salah memilih istrinya sehingga dia selama hidupnya dia pun menyesal. Tapi dari sekian banyak orang-orang yang menyesal di atas, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sempat mereka memperbaiki penyesalan itu karena mereka masih ada di dunia. Tapi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kelak kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada orang yang menyesal di dunia, dia menyesal. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia pun masih menyesal. Ketika dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun masih menyesal. Ini yang harus kita jauhi, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia menyesal, matinya dia menyesal, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala masih menyesal juga kita sebagai umat manusia. Kenapa dia menyesal? Karena mereka tidak menyiapkan amal terbaik mereka ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bagaimana keadaan kita di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada saat itu, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua hamba Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di padang mahsyar, baik mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik mereka yang tidak yakin akan Allah Subhanahu wa taala, baik mereka yang dulu senangnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dulu mereka yang sering ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kita dikumpulkan di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak cucu Adam dihadirkan di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Allah datangkan yang namanya neraka jahanam.
ketika kita umat manusia hadirin, ketika didatangkan neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua memalingkan wajah kita, memalingkan tubuh kita saking dahsyatnya neraka jahanam ini hadirnya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ketika nanti kita berada di padang mahsyarnya Allah, jangankan untuk melihat anak kita, jangankan untuk melihat suami kita, jangankan melihat istri kita, jangankan melihat bos kita, pada saat itu tidak ada satupun yang sanggup menggerakkan telapak kakinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya mereka kepada neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyat neraka ini hadirin. Lalu bagaimana sifat datangnya neraka jahanam ini? Dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana sifat kedatangan neraka jahanam ini kelak di padang mahsyar ya Rasulullah?" Kata baginda Rasul, bahwasannya neraka jahanam itu akan ditarik dengan rantai. Dan berapa banyak rantainya ya Rasulullah? Neraka jahanam itu akan ditarik dengan 70.000 rantai yang akan mengikat neraka jahanam untuk dihadirkan di padang mahsyarnya Allah di depan anak cucu Adam. Lalu berapa banyak yang akan menarik neraka jahanam itu ya Rasulullah? Ternyata yang menarik itu bukan hewan, yang menarik itu bukan iblis, yang menarik itu bukan manusia, melainkan dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling kuat. Dia adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. 70.000 rantai yang akan mengikat neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari setiap rantainya, kata Rasulullah, satu rantai yang mengikat neraka jahanam nanti, kata baginda Rasul, akan ditarik oleh 70.000 malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dahsyatnya neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas tidak ada satupun manusia pada saat itu yang sanggup menggerakkan telapak kakinya, yang sanggup melihat saudaranya, yang sanggup melihat daripada kedua orang tuanya saking takutnya kepada neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada juga yang bertanya, bagaimana kedalaman daripada neraka jahanam ini ya Rasulullah? Kemudian kata baginda Rasul, wahai sahabatku, apakah kalian mendengar barusan ada suara bunyi yang begitu luar biasa di atas langitnya Allah? Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, kami tidak tahu ya Rasulullah. Hanya Allah dan Rasulnya yang paling paham dan paling tahu ya Rasulullah. Lalu suara apa itu ya Rasulullah? Itu adalah suara lemparan batu yang dilemparkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan bara api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini baru sampai, kata Rasulullah. Berapa lama malaikat melempar batu itu ya Rasulullah? 70 tahun yang lalu dan hari ini baru sampai. Begitu dahsyatnya neraka jahanam hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan oleh kita-kita pada saat itu? Pada saat itu orang yang dulunya senangnya bermaksiat, ya Allah kalau tahu begini kenapa saya maksiat? Kalau tahu begini ya Allah kenapa saya enggak ibadah? Kalau tahu begini ya Allah kenapa saya tidak menjadi orang yang berguna? Kalau pada saat seperti ini ya Allah, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kalau tahu begini ya Allah kenapa kami dulu tidak mempersiapkan amal kami ya Allah ya Rabb? Oleh karena itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan, mengingatkan kepada kita, jangan kita menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menunda-nunda untuk datang ke rumah Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menunda-nunda untuk belajar Al-Qur'an. Jangan menunda-nunda kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Karena tidak ada satupun di antara kita yang tahu dan mengerti bahwa kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sepulang dari sini kita dipanggil Allah. Mungkin entah hari besok, minggu depan, bulan depan, atau tahun ini, tahun depan, tidak ada yang tahu hadirin. Oleh karena itu persiapkan amal kita. Persiapkan seluruh amal ibadah kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasannya keberadaan kita di muka bumi Allah ini
bukan untuk bersantai-santai. Allah menciptakan kita ini. Ada yang usianya 70, ada yang 80, ada yang 90, ada yang 110. Semua kembali kepada Allah. Usia kita paling banter, paling banyak 115 tahun, itu pun kalau ada bonusnya. Lalu pertanyaannya, untuk apa Allah menciptakan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala? Tiada lain dan tiada bukan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Karena Allah ingin melihat kelak siapa di antara kita yang paling baik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah ada pada diri kita, entah itu harta kita, entah itu apapun bentuknya yang Allah berikan kepada kita saat ini, hadirin, ada saudara-saudara kita di Sumatera, ada saudara-saudara kita di Aceh yang hari ini ditimpa musibah. Saat ini mereka membutuhkan pertolongan kita. Kalau ada di antara kita yang hari ini mengeluarkan hartanya yang kita cari berangkat pagi pulang malam, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan kita mengumpulkan harta itu, dan harta itu sempat kita gunakan untuk menolong mereka, saudara-saudara kita di sana, itulah nanti yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini sebagai pengingat buat kita semua bahwasannya kita semua akan kembali kepada Allah, bahwa kita semua akan dihisab oleh Allah, bahwa kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang punya anak akan ditanya anaknya. Hari ini yang punya istri akan ditanya istrinya. Hari ini yang punya harta akan ditanya hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin kelak semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung tahun ini, mari kita sama-sama memuhasabah diri kita. Sudahkah kita menjaga ibadah kita? Sudahkah kita bisa baca Quran? Sudahkah kita mengajarkan anak-anak kita Al-Quran? Karena mereka lah nanti yang akan menjadi modal kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa anak itulah nanti yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال تعالى في آية الأخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.